Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Farhana Zarfakusumardani dari kelas Biologi B semester 5, mahasiswi NSN Jati Cirebon dari kelompok 46 praktek ibadah. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang mawaris. Yuk kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari mawaris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syarat dalam Islam. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mawaris. Rukun dan syarat mawaris itu ada 3. Yang pertama itu pewaris. Pewaris itu adalah orang yang memiliki harta warisan. Yang kedua itu adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang memiliki hubungan nasab atau sedarah. Yang ketiga yaitu tirkah, yaitu harta warisan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebab memperoleh warisan. Yang pertama itu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Yang kedua itu adanya hubungan pernikahan. Yang ketiga karena wala. Wala itu adalah akibat jasa seseorang. Yang keempat yaitu tujuan dalam Islam, tujuan Islam gitu. Selanjutnya yaitu penghalang waris. Penghalang waris ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga berlainan agama, beda agama, yang keempat itu berlainan negara atau beda negara. Jadi tidak bisa melakukan mawaris ketika berbeda agama dan berbeda negara, seperti itu. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu adalah ahli waris. Jadi ahli waris ini terbagi menjadi 3. Siapa saja sih ahli waris? Nah, ahli waris itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zul faraid. Zul faraid ini tuh artinya adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dalam keadaan tertentu. Yang kedua itu zul korobat, yaitu ahli waris yang mendapat warisan dengan bagian yang tidak tertentu gitu. Dan selanjutnya adalah mawali. Mawali adalah ahli waris yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris yang seharusnya. Selanjutnya yaitu penerima waris. Siapa saja sih yang menerima warisan, harta warisan tersebut? Siapa saja? Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang sudah saya bacakan seperti rukun, syarat, dan lain sebagainya, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan sang pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun tidak langsung, keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek atau kakek, atau keturunan yang lainnya atau saudara-saudara yang lainnya. Pokoknya masih dalam satu keturunan. Selanjutnya adalah perincian pembagian harta waris. Yang pertama, kerabat laki-laki yang berhak menerima pusaka ada 15 orang. Yang pertama itu anak laki-laki. Yang kedua itu cucu laki-laki dan anak laki-laki. 3 bapak, keempat kakek atau ayahnya ayah. Kakek kan ayahnya ayah ya. Saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, suami, paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman laki-laki sekandung, anak dari paman laki-laki sebapak, laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, adapun ahli waris perempuan secara terinci ada 11 orang, terbagi menjadi 11 orang ya. Yang pertama itu anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek atau ibunya ibu,
Selanjutnya nenek atau ibunya bapak, nenek atau ibunya kakek. Yang ketujuh saudara sekandung. Yang kedelapan saudari sebapak. Yang kesembilan saudari seibu. Yang kesepuluh istri. Yang ke-11 wanita yang memerdekakan budak. Nah, ada catatan nih. Dari semua yang disebutkan tadi, bila ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 di atas itu masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 3 saja, yaitu bapak, anak, dan suami ya. Sedangkan yang lainnya itu mahjub atau terhalang oleh ketiga ini. Terus yang kedua itu bila ahli waris perempuan yang berjumlah tadi 11 di atas itu yang tadi udah saya sebutkan yang tadi itu, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 5 saja. Siapa saja? Ada anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, ibu, istri, dan saudari sekandung. Nah, jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, yang perempuan, ahli waris perempuan maupun laki-laki masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris 5 saja, yaitu bapak, anak, suami atau istri, terus anak perempuan, dan ibu. Nah, ada perincian bagian setiap ahli waris dan persyaratannya. Bagian anak laki-laki mendapat ashabah semua harta waris kalau laki-laki, bila dia sendirian tidak ada ahli waris yang lain. Yang ketiga mendapat ashabah atau sisa bila ada ahli waris lainnya. Yang keempat, jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Misalkan si yang mati ini meninggalkan 5 anak, 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, 7 ya, 5 anak perempuan 2 anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Yang selanjutnya, jika ahli warisnya diberikan kepada bagian ayah. Yang kedua, mendapat ashabah bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misalnya si mayit ini meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat 1/2 dari peninggalan istrinya, bapaknya itu sisanya. Nah, jadi sekian penjelasan materi terkait mawaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.